Guys, Assalamualaikum. Hari ini aku akan membahas tentang... apa coba? Halo. Pernah nggak sih kamu mikir kalau dunia ini bisa berubah gara-gara jamur? Bukan jamur crispy, tapi bukan juga jamur tiram. Tapi jamur yang nongol karena labnya nggak pernah dibersihin. Yap, ini kisah Alexander Fleming, ilmuwan yang mungkin kalau ikut lomba kebersihan pasti langsung didiskualifikasi. Ilmuwan yang terlupakan dan berantakan. Awal abad ke-20, dunia lagi kacau. Perang Dunia I baru kelar, banyak tentara luka-luka. Dan yang bikin ngeri, luka kecil bisa bikin meninggal. Infeksi, kalian tahu kan infeksi? Antibiotik belum ada. Jadi kalau kamu kena bisul, ya siap-siap aja nulis surat wasiat. Di tengah situasi ini, ada seorang ilmuwan dari London bernama Alexander Fleming. Orangnya jenius, tapi laboratoriumnya kayak kamar anak cowok. Nah, kalian ngerti kan? Ya kan? Cawan-cawan penelitian berceceran, catatan berserakan, dan mungkin yang punya labnya aja bingung mau lewat mana. Tapi siapa sangka, dari kekacauan suci itulah dunia berubah. Kesalahan di laboratorium yang malah jadi legenda. Tahun 1928, Fleming lagi ngerjain penelitian soal bakteri Staphylococcus aureus. Itu loh yang bikin bisul dan infeksi. Terus dia pamit cuti 2 minggu. Pamit guys, cuti 2 minggu. Pas balik ke lab, dia kaget. Bukan karena laporan menumpuk, tapi karena ada jamur nongol di cawan percobaannya. Biasanya sih kalau ada jamur tumbuh, dibuang aja. Tapi Fleming malah mikir, jamur ini aneh juga. Di sekitarnya bakterinya pada mati. Dan disitulah dia sadar, jamur ini bisa bunuh bakteri. Fleming langsung jadi kayak detektif CSI versi biologi. Dia selidiki jamur itu dan ternyata jenisnya Penicillium notatum. Ia menulis catatan keren banget. Koloni jamur ini menghasilkan zat yang mampu membunuh bakteri. Dan dari situlah lahir nama legendaris penicillin. Masalahnya Fleming bukan ahli kimia. Dia tahu itu penting, tapi nggak tahu cara memperbanyaknya. Ya kayak nemu resep soto terenak, tapi nggak punya kompor. Akhirnya penelitiannya diabaikan. Orang-orang bilang, nggak praktis itu. Dan penicillin pun terlupakan di tumpukan debu laboratorium. Perang dan keajaiban yang terlupakan. Lalu datang Perang Dunia II. Tentaranya banyak luka dan infeksi mulai berpesta pora. Disinilah dua ilmuwan dari Oxford, Howard Florey dan Ernest Chain, nemu lagi catatan lama Fleming. Mereka pikir, loh, ini kan penting banget. Langsung deh mereka coba memurnikan penicillin dan boom, berhasil. Pas diuji ke polisi yang hampir mati karena infeksi, orangnya sembuh total. Alhamdulillah. Tentara pun akhirnya bisa selamat dari luka-luka yang dulu mematikan. Dunia berubah dan semua itu gara-gara jamur yang tumbuh di lab kotor. Penemuan ini jadi awal era baru, era antibiotik. Mantap. Miliaran nyawa terselamatkan. Dan pada tahun 1945, Fleming, Florey, dan Chain dapat hadiah Nobel kedokteran. Tapi Fleming tetap rendah hati. Katanya, saya tidak menemukan penicillin, jamurlah yang menemukannya. Saya cuma lihat aja. Humble banget kan? Padahal kalau aku sih udah bikin brand. Fleming's Jamur. Membasmi kuman sejak 1928. Hahaha.
Jadi, pelajaran penting dari kisah ini, kadang dunia berubah bukan karena rencana besar, tapi karena seseorang lupa beresin meja. Alexander Fleming nggak sengaja nemuin jamur, tapi dia sengaja buka matanya karena penasaran. Dan dari situlah lahir obat yang menyelamatkan dunia. Siapa sangka dari cawan kotor dan jamur yang menjijikan lahir penemuan yang bikin manusia hidup lebih lama. Jadi ingat ya, kalau kamar kamu berantakan, bilang ke emak atau ke bapak kamu, bentar lagi saya akan menjadi seorang penemu. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada yang keliru atau ada pembahasan yang menurut kalian penting, bisa komen di bawah ya. Nama saya Ujang, bye. Assalamualaikum guys.